Jika kamu melekat kepada harta benda dan anak-anakmu, menghalangi kamu ketemu dengan Tuhan, yarju liko arobi, tidak akan menjadikan kamu dapat menyatu dengan Tuhan surga. Oh ya, tadi untuk pertanyaan masalah tikus, ya memang butuh dikasih makan. Kemudian kalau mengantisipasi tikus yang bersifat gaib, karena mereka ada yang ngongkon, ada yang nyuruh, maka kita juga memposisi sebagai hamba ada yang nyuruh, itu saja. Piye iki ditatak nih ya begini sajalah. Jadi kalau menemui itu nek arep panen apa pas tandur, itu pas nemu tikus ya dijawab. Iki kalau yang punya ilmu ya diungkap, dijajal saja. Nek menawa bener begitu ya. Saya sempat ketemu dengan sing ngongon tikus, saya itu sempat bertemu. Kurang lebih tingginya sekitar 140-an senti. Dempal, kemudian pakai topi ya. Setelah dibuka persis gambar tikus. Kemudian saya dekati, saya tanya, ngapa wedek gini? Itu di tengah lahan di sawah, karena sebelah ketepatan pondok yang saya tempati itu mepet sawah, mewahnya mepet sawah. Kemudian kok bengi-bengi jam 11 kok enek wong ngadeg di sawah gitu. Terus saya datangi, terus dia kalau ngemong tikus, ternyata akhirnya banyak kasus isu yang dihabisi sama tikus itu. Kemudian ya terus ngantisipasinya piye? Ya nek sing tandur muni kula digangkan, pangapunten tandur kula niki kanggo ibadah. Kula niku mung digangkan Kyai Tanjung nandur. Terus kemudian iki aja mbok pangan, nek kowe mangan ya ngrasakne sithik wae ndang ngalih. Tapi ini dari tim memang sudah kita lakukan dan ternyata efektif begitu. Nek mbok pateni malah langsung entek kan gitu kan. Itu ketepatan. Mohon maaf saya biasanya nggak pernah cerita ini, cerita tentang kegaiban. Itu kita sempat ketemu, saya ketemu 2 kali dan dia seperti itu. Bahkan sempat ketemu dengan werengnya begitu juga, yang ngongon juga ada yang bersifat gaib. Bapak Ibu yang berbahagia, ini berkaitan dengan masalah tikus. Ada yang mungkin bersolawat, ya solawatan ada gitu. Nah, biasanya nek sing tim itu ya kowe sing ngongkon bapak, nek kowe nandur ya kondo. Aku ki mung dudos guruku Mbah Yai Tanjung ya aja mbok entekne ngaliyo. Ning aja mbok terusne entekne wae kae nggih tanggoku kae aja. Ya gitu ya. Pangapunten. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, panjenengan mendengar isu atau pernah melihat atau diperlihatkan tentang medon, memedi, ndruwu, kuntilanak dan seterusnya, pernah mendengar? Pernah ada yang lihat atau pernah merasa takut saat ada orang meninggal dunia? Nek wong matinya apa tuh jenengan kok wedi? Gitu, ada yang takut begitu ya. Kok nek bengi piye dan seterusnya. Sepertinya secara nggak sadar bahwa saat ada orang meninggal dunia terkadang kita tuh ketakutan sehingga entah mohon maaf entah pocong atau apa begitu sebalik dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu, saya akan cerita begini loh ya. Kalau ini hadis yang dari berbagai sumber dan juga dari Matlabus Salik dan juga dari guru kami, dari guru-guru, penjelasannya begini. Saat ada orang meninggal dunia, ciri orang yang meninggal dunia itu adalah kembali selamat, tapi bukan mutlak, tapi bisa dikajikan sebagai indikasi. Itu begini,
pada saat dia meninggal dunia itu kaku dan dingin. Saat kaku itu menunjukkan rasa sakit hebat, terjadinya sakratul maut, dan dingin itu rasa takut. Wa'id fazi'u fala fa'uta wa ukhidu mimangkaning qorib. Ini ada ayatipun, ada ayatnya. Terperanjat walau taro idolimu fi ghomratul maut, saat terjadi sakratul maut mata terbelalak hebat, tidak mengira sama sekali. Yang disangka dia iman ternyata hanya iman perkiraan. Ini bukan omongan saya, jadi bisa buka sendiri di surat Al-An'am 93 dan surat Saba 51, 52, 53, 54. Jangan buka biar mbak. Nek tahu mbak, ini kok kegedewan. Jadi pada saat di surat Al-An'am ataupun Saba hampir mirip. Walau taro terperanjat kaget jumlah. Walau taro itu terbelalak seperti mata keluar. Itu jumlah kaget, berteriak tidak mengira sama sekali. Jadi pada saat seseorang itu meninggal dunia itu adalah saat orang meninggal dunia itu kaku, itu menunjukkan rasa sakit, pergerakan ruh, rasa sakit yang hebat, itu yang ngempet begitu, tapi nggak bisa gegem, sebab jika gegem sakitnya luar biasa maka tercenderung begar. Kemudian dingin itu adalah karena dia, mohon maaf, takut. Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten. Tadi saya matur di depan, faduri babainum babun batinuhu fihi rohmah. Setiap dari diri ada pintu untuk pulang. Babun batinuhu, di dalam dadanya ada pintu. Jika masuk ke dalam namanya pulang, kula tangklet jenengan kinek mulih metu napa mlebu. Kula mantuk niku mlebu napa metu? Mlebu. Pulang itu masuk, jika keluar napa jenenge? Ngelayap, minggat, terusir, kan gitu kan. Makanya pada saat di dalam surat Al-An'am wa'id fa'zi'u, pada saat wa'idzulimu fi ghurbatul maut, saat itu ruh keluar, basitu aidihim akhriju anfusakum, saat itu ruh keluar terusir karena tidak mengetahui pintu pulangnya, tertutup. Bapak Ibu yang berbahagia, saat keluar ngapain Bapak Ibu? Kelayapan. Mohon maaf, jenengan bisa bayangkan medon, ndruwu, kuntilanak dan sejenisnya yang disebut jin. Jin itu satu akar kata dengan jan, jin itu satu akar kata dengan jannah, jin itu satu akar kata dengan surga. Jika jannatun itu surga, maknanya kembali menyatu dengan asal usul, itu namanya surga, jannatun. Tapi jika keluar jinatun, itu adalah terusir keluar. Bapak Ibu yang berbahagia, ini bukan saya, ini ayat, menika ayat hebat. Jadi apakah selama ini gak salah kadang kita tafsir, karena agama kita memang cenderung agama tafsir begitu. Bapak Ibu yang berbahagia, ini ayat. Jadi pada saat orang meninggal dunia, kalau kembali selamat kepada Tuhan, tidak mengalami yang namanya sakratul maut. Bapak Ibu, berkaitan dengan masalah kaku, itu juga masalah kehidupan bersosial. Pada saat orang itu bersosialnya bagus karena hubungannya jasad, itu saat dipendem itu berkaitan dengan jasad. Roji'un itu zero waste, roji'un itu kembali, innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu zero waste. Artinya apa? Jasad ini dari tanah kembali kepada tanah. Jadi itu pada saat kehidupan di kehidupan sosialnya ini buruk, jadi ini melepas agamanya apapun, Islam, Hindu, Kristen. Seperti saya sempat menggali tentang informasi-informasi ini secara physically. Saya juga pernah sempat menggali ke teman-teman Hindu, Buddha yang mereka dibakar. Pada saat kehidupan sosialnya itu buruk, dia suka menyakiti orang lain, suka
bogok orang lain, sawah, suka nyolong dan seterusnya, itu pada saat dibakar juga sulit, tidak segera menjadi abu, menghabiskan kayu, nggak berbuah apapun. Sama begitu. Makanya ada sitamodin itu gitu, gendong kok abot, digotong kok enek sing enteng kan begitu ya. Itu sosial, Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang permasalahannya meninggal dunia. Nek jenengan gak percaya, sekali lagi kalau panjenengan gak percaya, silakan sing biasa lek-lekan, celukan sing jenenge pocong, sing jenenge gendruwut, takono. Kowe mbiyen sapa? Nek gak gelem ngomong, kongkon aku sing ngongkon Kyai Tanjung. Pamannya lo ya. Enggak, siapa dia? Dulu manusia. Bapak Ibu, sebenarnya yang dimaksud kubur itu adalah saat ini, jasad ini, inilah kubur. Saat seseorang di dalam Al-Quran setiap kali menyebut kubur itu mudhari' dan mabni, mohon maaf, bukan nanti, bukan tanah, dan bersifat fa'il, artinya melakukan sesuatu. Artinya apa? Wa ma anta bimusmi, man, pakai man di depannya, man fil kubur. Jadi yang disebut kubur itu adalah manusia. Ini dalam Al-Quran, Bapak Ibu, bukan mayit, bukan nanti, bukan masalah tanah. Kemudian ayat ini di Fatir ini panjang, wa ma yastawi ayat wal amwat wal dulumat wal kharu dan seterusnya, bla 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 bla. Kemudian wa ma anta bi musmi'i man fil kubur. Kubur itu apa? Pangapunten, ini bisa menjadi kubur saya jika saya ngaku kiai, kemudian akibat ini kayak ngerti mbok kandhani saya langsung aku kiai, kowe iki mung kere, itu berarti saya berada di dalam kubur. Ayatnya begini Bapak Ibu, orang bisa dikubur umur, dikubur merasa pengalamannya lebih banyak, dikubur keturunan, dikubur harta benda, dikubur jabatan, dikubur kehormatan. Ini yang di dalam surat Fatir sebenarnya itu, wa ma anta, pada saat seseorang berada di dalam kubur maka akan sulit menerima dan tidak akan kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten, pangapunten, pangapunten. Jadi man ismuka, siapa namamu, itu sesungguhnya adalah perkara sekarang ini. Man ismuka saat hidup ini loh, inti fitrah manusia. Man ismuka itu diri kehidupan yang berada di dalam batin, tentang diri, bukan man ismuka nama KTP. Bapak Ibu, kita lahir kemudian kita ngurusi akte, itu adalah nama dunia. Man ismuka itu adalah masalah malaikat yang diutus oleh Allah bertanya, siapa nama kamu? Itu adalah nama awalam yatafakkaru fi anfusihim, kenali diri kamu yang berada di dalam jiwamu. Bapak Ibu, ini sesungguhnya pertanyaan tentang ini. Man robbuka, berada di bagaimana di dunia itu berada di dalam sistem mengenal Tuhan, sehingga punya orientasi hidup, untuk apa hidup, dan jika sewaktu-waktu meninggal dunia itu tahu jalan kehidupan, tahu pintu pulang kembali kepada Tuhan. Ini sebenarnya pangapunten, ini mentoknya nek ditekan panjang, man robuka man dinuka, mengetahui sistem kehidupan. Demi Allah miris hari kebangkitan itu adalah pada saat kita meninggal dunia, itulah hari kebangkitan, bangkit dari kuburnya masing-masing. Tanah itu tanah, setiap jengkal ini adalah kuburan, entah tahun berapa, yang ratus ribuan tahun yang lalu, pasti inilah kuburan. Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya ini yang miris. Simple beragama itu akhirnya seharusnya genapi tatanan dunia dengan ilmu mengenal Tuhan, sehingga walaupun tampak di dunia tapi mengetahui Tuhan dan mengetahui jalan pulang kepada Tuhan, dan jika sewaktu-waktu masa bagi jasad habis dapat menyatakan kembali. Ayatnya begini, tadi sudah saya ungkap di depan, watabi taba'a itu maknanya pasti mencari hingga ketemu kemudian ikuti, watabi sabila jalan, man orang,
Watapi sabila man anaba. Anaba itu mana? Anaba itu begini, panjenengan kalau ketemu presiden, panjenengan ketemu Pak Camat saja umpamanya begitu, ketemu kepada bupati, maka jenengan akan mencari orang yang dapat mempertemukan, yang tahu jalan, yang pernah ketemu dengan Pak Camat, yang pernah ketemu dengan bupati, yang pernah ketemu presiden, yang tahu persis dan punya legalitas untuk bertemu dengan presiden. Bapak Ibu, itulah anaba. Anaba itu fi'il mudur, fi'il madi, fi'il yang telah pernah dilakukan. Carilah orang yang pernah mengetahui persis apa itu akhirat, jalan ke akhirat, tahu Tuhan, jalan kepada Tuhan, itulah disebut anaba. Sehingga kata-kata ungkapannya adalah watabi sabila man anaba ilayya. Sehingga walaupun tuma ilayya marjukum, sehingga walaupun kamu tampak di dunia, tapi kamu tahu Tuhan kamu, sehingga kamu tahu jalan pulangmu. Makanya Quran, hadis sebutannya apa awal? Al-awaluddin ma'rifat. Rukun Islam yang pertama apa? Syahadah. Syahadah itu apa? Bersaksi. Yang sering menjadi tafsir makatan al-bunyun al-khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Al-awal pertama itu adalah syahadatun. Pangapunten, di depan syahadatun itu bukan qaul, bukan qaf, wawu, alif, akan tetapi an, alif, nun, an asyhadu alla ilaha illallah. Bapak Ibu, an itu berbeda dengan qaul. Orang disebut Islam dan di dalam iman awalnya dalam ma'rifat, bersyahadat, itu mengatakan an itu antara lambi ya dan air sudah di hadapan, ini an, menyatakan ini adalah an, as bersaksi. Kalau qaul ini enggak ada, bahwa awalnya Islam itu adalah mengucapkan syahadat, enggak perlu bersaksi. Mohon maaf, ayatnya bukan ucapan tapi an, buktikan. Makatan. Dan itu ada ilmu, makanya di Quran ada ayat di dalam surat Jin 2627 alimul ghaibi wasyahadati, bahwa adanya ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, alimul ghaibi wasyahadati, dan ilmu yang menjadikan bersaksi. Ilmu ini kami tidak tunjukkan kepada satu orang pun ila kecuali kepada yang berhak menunjukkan. Maka dicari man anaba ini. Ini saya hanya ngomong data ayat. Ini adalah masing-masing diri. Tadi saya ngomong banyak syariat di depan. Ini adalah masalah inti. Nek sudah tahu intinya, gelas ini diadai sembarang nggak akan berubah. Terus kemudian gelas ini bawa tulis Islam, Hindu, Kristen, nggak akan merubah air. Sebenarnya itulah innalladzi yubayyunaka inama yubayyunallah. Sekarang ini pemahaman baiat itu, mohon maaf, negatif. Padahal di Quran itu sangat jelas. Di surat Rum 78, di surat Fat 7, 8, 9, 10 itu sangat jelas menunjukkan keberadaan Tuhan supaya hidup punya tujuan dan mengetahui tujuan hidup. Pangapunten, itu baiat, bukan untuk janji membunuh, membantai, membuli orang lain. Sama sekali gak ada di ayat itu, Bapak Ibu. Kemudian di Kristiani, di Katolik terekamnya baptis, itu adalah sesungguhnya adalah baiat. Karena di dalam surat di Lukas, di Yohanes juga terungkap, jangan kamu menyatakan kepada Tuhan jika kamu lahir secara jasad, secara daging, tapi lahirlah secara ruh. Awalnya adalah firman. Siapa yang dilahirkan secara ruh maka mengetahui firman itu. Jenengan buka di Yohanes 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian di Bhagawat, kamu gak akan kepada Tuhan Sang Hyang Widi. Kemudian situsnya di Hindu adalah mandi di sungai Gangga, maka kamu akan suci, dari situ kamu akan mengetahui cahaya Sang Hyang Widi. Kemudian di dalam Buddha, beradalah di bawah pohon tin, kita mengatakan demikian karena dari sana ada cahaya. Itu rekaman-rekaman kata
Karena kita tidak tahu pastinya, makanya kita akhirnya dikira banyu fisik, diguyur nih. Sebenarnya itu adalah masalah baptis berkaitan dengan Mesias, sang pembuka wajah batin sehingga ada kehidupan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sesungguhnya saat berkaitan dengan orang meninggal dunia, hebat pada saat meninggal tidak mengetahui pintu pulang. Demi Allah, demi Allah, nek kalau tatakaken mungkin wis zaman medit nggih, wis zaman jane kita akan menghadapi banyak, nggak ada yang salah, dia disalahkan nggak ada, memang alam memang bergejolak. BMKG juga sudah memberikan gambaran karena hujan ini seharusnya sudah berhenti, masih berarti nanti kalau kemarau akan panjang dan seterusnya dan sebagainya. Dari tim kita yang di Jakarta yang bagian gempa juga mulai khawatir, was-was karena banyak bongkahan-bongkahan lempeng yang sekarang mulai bergeser dan seterusnya, sampai ada apa. Dan mohon maaf sedikit banyak, kami juga sedikit banyak agak terlibat dengan, saya Selasa juga ke Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, tapi saya nggak berani cerita tentang ini, tapi saya cuman matur bahwa keadaan apa yang akan terjadi, utamanya pada saat kita menghadapi, intinya adalah bagaimana kita supaya kembali selamat kepada Tuhan. Itu, dan demi Allah hebat pada saat seseorang meninggal dunia tidak kembali kepada Tuhan, melayang, dan itu mohon maaf abadi abadan. Bapak Ibu, kenapa abadi abadan? Karena jasad dipendem selesai itu di tanah, jasad bosok. Orang meninggal kenapa dibungkus sama kain kafan? Kenapa Nabi Muhammad menunjukkan kafan? Itu adalah kain yang memiliki fungsi cepat busuk, dan supaya yang dibungkus oleh kain kafan itu cepat menyatu dengan tanah. Itulah kalimat rojiun. Itu kalimat rojiun. Orang yang meninggal dunia yang benar itu pada saat dia dibongkar, tersisanya hanya tulang mungkin, bahkan mungkin tulang pun juga akan melebur dengan tanah. Nek sak ben iki dikubur utuh, kuburannya cepat bek gitu ya. Sebenarnya itu, Bapak Ibu yang berbahagia, pangapunten, nggih pangapunten. Tapi ini adalah sifat masalah keimanan, masalah keyakinan, sehingga kita tuh setiap diri kita memerlukan kepastian. Semoga husnul khotimah, semoga masuk surga, itu jelas. Jangan kemudian mengatakan semoga husnul khotimah, semoga masuk surga, tapi tidak jelas. Seperti tidak jelasnya semoga kita itu mendapat kopi, tapi kita tidak tahu kopi, kita tidak tahu tentang warung kopi. Tapi saat kita semoga dapat kopi, kita kenal kopi, kita tahu warung kopi, masalahnya tergantung kelakuannya kita, nggawa duit apa enggak. Semoga kita nanti dapat kopi, regane kopi ki 5.000, ki monggo 500, muga-muga, itu jelas. Tapi muga-muga niki jelas sebab musababe. Bukan kita mengatakan semoga dapat kopi tapi kopi ini raruh, warung ini raruh. Bukan begitu yang dikehendaki di dalam Al-Quran. At-ta'atun ma'rufatun, ketaatan pulang kembali kepada Tuhan adalah ketaatan yang dikenali. Begitu gong saya, gong di zaman medit ini ada ilmunya, simple, jangan buka sendiri surat Hujurat, perintah untuk melengkapi bahwa iman itu bersaksi keberadaan Tuhan, bukan nama, tapi yang punya nama. Maka yang dapat saya haturkan, maka itulah sehingga dapat zikir. Bapak Ibu, zikir itu ingatan hati mengenal Tuhan, itu zikir. Kalau kita muni Allah subhanallah itu wirid. Kalau saya minta teh, minta kopi, karena saya ingat kopi, saya wirid kopi. Bu, kopi bu, itu wirid. Tapi zikir itu akibat kenal. Jenengan ngundang istri, bu, karena buju sampean kelingan di jerone atimu, kemanapun kamu ingat istri, sehingga kamu akan kembali kemanapun kamu pergi. Itu namanya zikir, karena memang punya istri.
Tapi nek gong duwe istri metu sing dieling-eling bojone sapa. Itu masalah zikir. Kalau wirid itu ada dilisankan Allah, Allah itu wirid. Wurdul bastul mawahibi itu wirid. Itu beda. Kalau zikir itu ingatan hati karena telah mengenal, telah atau ma'ruf, itu adalah masalah zikir. Itu yang menjadi perbedaan. Khusyuk hadrati fi qalbi fi wajhillah. Khusyuk itu ada kehadiran Tuhan di dalam hati karena zikir mengenal Allah, maka khusyuk. Saat tidak khusyuk sahun, saat sholat lalai fawailun, celaka. Saat kita sholat yang kita ingat Allah, Allah, Allah itu nama. Saat kita sholat jenengan ingat artinya wadduha walaili, kamu nyembah srengenge. Saat kamu sholat kemudian kamu mengucap kalimat umpamanya walaili idza saja, kamu menyembah malam. Saat kamu ingat bakaroh, kamu menyembah sapi. Saat kamu ingat an-nahl, berarti kamu menyembah lebah. Kan begitu. Quran mensyaratkan aqimis sholah li dzikri. Kemudian waman a'radu an dzikr, siapa di dunia tidak memiliki zikir, goncang hatinya. Itu yang dapat saya haturkan. Mohon maaf segala atas kekurangan, kesalahan dan perbedaan yang saya ucapkan akhir-akhir ini, ya. Itu sebenarnya simple. Kalau tatanan lahir sama persis, kita juga syahadat, sholat, poso, zakat, gajinya sama persis. Tapi bagaimana hidup sehari-hari itu disertanya adanya ingatan hati kepada Tuhan. Hanya dengan ingat kepada Tuhan maka hati menjadi tentram. Terserah mau gimana menjadi LSM ini, LSM ini, Muhammadiyah NU, terserah. Muhammadiyah NU ini terserah. Itu hanya kulit. Gitu. Bahkan ada yang sudah punya ilmu tetap tertulis KTP ini tetap Katolik, itu juga ada. Pangapunten. Kalau kudu Islam, Allah yang penting ya kowe saiki wis salat ya salat tok. Lah kalau nek bidang teng gereja ya nek wayah kowe nek timbangane dimusuhi keluargamu ya ora apa-apa. Aku ya begitu. Kan gitu loh. Wis nek wong liya mesti geger. Ngono gitu. Lah nek teng kitu suguhane babi lho kuwi aja dipangan. Ya kan gitu ketutuk aja kan gitu. Karena kita ada beberapa yang telah masuk Islam, rombongan beberapa tahun yang lalu dari saudara-saudara Katolik itu masih di gereja, gitu. Karena kalau dia nggak melakukan itu, dia akan diancam keluarganya hebat. Karena belum mengerti ya ndak apa-apalah, kan gitu aja. Tapi di rumah latihan sholat, nggih, kan gitu. Yang dilalahkan yang namanya di gereja kan hanya minggu, itu pun hanya pagi kan gitu. Yang penting di jero ati ini ada Tuhan yang telah dikenali. Wah, itu sebenarnya itu sejak keharingan begitu Bapak Ibu. Sebenarnya jika dibuat benang merah sangat memungkinkan sebenarnya itu. Cuman karena kemudian generasi lanjutannya nggak tahu, akhirnya hanya budaya. Keharingan itu pohon kehidupan. Itu adalah pohon yang bercabang 3. Keberadaan Tuhan, keberadaan nur utusan Tuhan, cahaya, kemudian keberadaan nur, keberadaan manusia. Gitu. Karena nggak tahu akhirnya geger gitu loh. Orang yang benar mati itu digantung atau disendenke di gone pohon haring. Pohon haring itu pohon yang memiliki cabang 3. Kalau wong Jawa geleno ilmu batok bolu yang menunjukkan kamu batok itu apa ya, kelapa itu loh, lubangi lah mesti telu, ketoke ki telu, tapi masuk dari manapun kamu akan masuk ke dalamnya. Carilah ilmu itu. Kalau di gini pewayangan golekno ilmu sing iso buka daluwe kangkung gitu. Kemudian ada ungkapan golek ilmu yang dapat membaca
tumurune kuntul tumuibo serut gitu, tipake kuntul kan gitu, tipake kuntul anglayang begitu. Itu di pewayangan. Makanya ada Brotoseno, itu semuanya simbolik yang luar biasa sebenarnya di dalam pewayangan itu Bapak Ibu. Kalau kita uraikan satu persatu dari Puntadewa itu siapa, kenapa Puntadewa, Brotoseno, kenapa Brotoseno. Kemudian pertama Puntadewa kenapa Jamus Kalimosodyo, Brotoseno itu kenapa kemanusiaan yang adil dan beradab, kenapa itu rantai dan seterusnya. Itu bukan masalah Pak Karno, itu jauh sebelum Pak Karno. Uraian itu sudah ada. Pak Karno mendapatkan seseorang yang dia tidak mau disebut namanya. Jika itu dibuka, nanti saatnya. Tapi saya sudah membuka di Jakarta di Intelijen. Bapak-Bapak yang berbahagia, saya belum berani membuka di khalayak umum. Siapa yang disebut Pak Karno? Seseorang yang tidak mau disebut namanya itu. Siapa dia? Nah, kita sudah menguraikan kenapa tengahnya bintang, kenapa gambarnya ini, kenapa Garut itu menengok ke kanan, berkaitan dengan Dewa Ruci saat guru nyuwun ilmu Banyu Perwitosari dan seterusnya dan sebagainya. Itu saya kira itu di banyak ilmu sing iso buka sak mriko jinumput kayak lumbung Bandung dan terusnya. Oke, itu banyak istilah-istilah yang dulu zaman kewalian sangat diungkapkan sampai seluku-seluku batok dan seterusnya. Salik-salikun fi batni, mengenal Tuhan. Itu kan Sunan Kalijogo, tapi sebenarnya bukan Sunan Kalijogo, jauh sebelumnya. Tapi saya juga belum buka, lain waktu saja. Saya kira begitu. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ayo, yang penting kita bangun bebarengan kebersamaan, tatanan lahir, tatanan syariat, keniscayaan. Untuk intinya syariat, semua ritual ibadah yang dilakukan di dunia itu semuanya adalah untuk an aqimuddin wala tatafarraqu. Jenengan buka di surat Syura 13. Inti apapun ritual yang kita lakukan, sholat, poso, zakat, intinya adalah an aqimuddin wala tatafarraqu. Tegakkan kehidupan beragama dengan tidak berpecah belah. Ini intinya. Tatanan lahir, apapun yang diwasiatkan semua Nabi Rasul di dalam surat Asy-Syura 13 itu adalah menjadilah penegak kehidupan adin, yakni an aqimuddin wala tatafarraqu, tidak berpecah belah. Ini intinya. Sholat saat Allahu Akbar, jadilah pendengar yang baik dan pemikir yang cerdas dan seterusnya. Baca Fatihah, sadar Malik Yaumiddin, semua dicakupi oleh Allah. Rukuk, jadilah manusia, menjadi orang-orang yang bersama-sama dengan orang yang rukuk untuk memiliki adab dan akhlak. Itidal, Robbana lakal hamd, berdayakan diri dan support supaya setiap orang memiliki dan mampu memberdayakan diri. Sujud, sadar sebagai fakir akan mampu membentuk kepribadian kehidupan sosial. Kemudian duduk di antara dua sujud untuk selalu sadar sebagai hamba. Kamu meminta kepada Allah, dikte Allah, nggak mau meminta kamu sombong, begitu dan seterusnya. Makanya sholat itu kan hanya 5 yang pokok, nggak usah mempersingkat yang lain. Takbiratul ihram, baca Fatihah, kan gitu. At-tahiyat, salam. Allahumma shalli ala Muhammad, katakanlah demikian. Kemudian membaca Allahu Akbar, kan itu intinya. Subhanallah rabbil alamin itu kan sunnah. Oke, itu seterusnya itu dan sebagainya. Itulah sesungguhnya puasa juga sama, mengendalikan diri, sabar dan mau memaksa diri. Itu adalah masalah kehidupan sosial. Tanpa pengendalian diri maka kita semaunya, tanpa sabar maka kita akan saling cekcok. Tanpa jihadun nafsi maka kita pemalas, hanya bisa menuduh dan mengolok yang lain. Zakat, atu'u, kalimat ata itu realisasi, tidak sekedar masalah wujudnya 2,5 kilogram, bukan masalah sapi, akan tapi zakat itu maknanya atu'u, di depannya ada atu'u,
perilaku orang yang tidak terikat dengan dunia, tapi di dunia dengan sungguh-sungguh, sehingga tidak akan cekcok karena ikatannya adalah mahabbah, bukan ikatan daging, bukan ikatan material, bukan ikatan beras 2,5 kilo selesai masalahmu kemudian untuk pahala, bukan itu. Kalimat atu zakat itu masalah hubungan kehidupan kita dengan sesama. Itulah makna zakat itu dari kata tazkiyah, itu adalah kesucian, mensucikan diri, bukan masalah mensucikan berasmu ben jadi halal dijiko 2,5%. Sebenarnya bukan ini, karena kalimatnya ata'a. Kecuali kalau fi'la, oke, weh bakhil, kikir, monggo, yang penting 2,5% kamu ambil, oke. Jika kalimatnya fi'la siam, silakan kamu poso, setelah itu kamu ngolok-ngolok yang lain, silakan. Jika kalimatnya adalah fi'la ajabah sholah, silakan kamu habis sholat nempeling istri, silakan. Tapi kalimatnya adalah akimi sholah, bohong orang yang sholat, akan tetapi dia tidak membangun peduli dengan yang lain. Bohong orang yang berpuasa tapi dia tidak sabar dan tidak pengendalian diri. Inilah sesungguhnya dibalik kalimat ritual, semuanya adalah diklat mempercepat proses kesadaran kehidupan sosial yang baik di dalam kehidupan berdunia. Kalau kita makaten, nyuwun kugi pangapunten, dan kita tutup dengan doa simpel aja ya. Semoga mendapatkan syafaatnya Rasulullah, mendapatkan berkah pangestu guru wasita, dan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.